Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya man itu layarju, tidak mengharapkan siapa man sawabahu, pada pahalanya mereka tidak percaya dengan pahala. Ini tidak mengharapkan pahala. Bal yunfik, bahkan berinfak siapa man hu pada ma khaufan, hanya karena takut. Jadi berinfak hanya karena takut. Ya, kadang-kadang orang kampung itu diliputi banyak sekali ketakutan. Mudah merasa terancam. Ya, gampang merasa terancam. Maka kalau menyampaikan hal-hal yang terkait dengan infak dan lain-lain, terkait dengan ibadah, baiknya memang disampaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai menyampaikan kebaikan dengan cara yang tidak baik. Maka orang sepintar apapun harus belajar bagaimana cara menyampaikan ilmu dengan baik. Itu penting sekali, ya. Kita sampai nanti punya anak, nah, bagaimana mengajarkan anak-anak itu kebaikan ya dengan cara yang baik. Jangan sampai kebaikan yang kita ajarkan malah menimbulkan trauma. Nah, ini terbukti lembaga pondok pesantren itu lembaga yang besar. Tapi berapa banyak, berapa ratus ribu alumni pondok pesantren yang akhirnya pulang dengan membawa trauma. Ya kalau dia bisa bangkit, kalau enggak banyak yang nggak bisa bangkit. Kalau nggak bisa bangkit tapi masih apa ya, masih pegang iman, mungkin akan terselamatkan, akan baik. Tapi banyak juga yang nggak bisa bangkit dan akhirnya meninggalkan apa yang sudah pernah dipelajari. Oke. Jadi menolak semua ilmu yang pernah dipelajari. Alumni pondok pesantren tarikus sholat banyak. Apalagi alumni pondok pesantren yang tariku tolabul halal. Alumni pondok yang nggak kerja banyak banget. Banyak umur 25 sampai 30 bahkan sampai 40 belum punya tujuan hidup yang pasti, belum punya goals yang baik gitu ya. Tapi masih merasa hidupnya itu baik-baik saja. Nah, ini termasuk sesuatu yang ditimbulkan dari trauma. Maka penting sepinter apapun seseorang harus belajar bagaimana menyampaikan kebaikan itu dengan cara yang baik. Kembali lagi, orang-orang Baduy itu, orang-orang pedalaman itu banyak juga yang berinfak kepada Rasulullah bukan karena dia untuk tujuan fisabilillah, tapi takut yang tidak beralasan. Mungkin ada ini dari oknum, masuk ngomong oknum sahabat ya gak cocok ya. Mungkin ada ini dari orang munafik lah gitu ya. Dari orang munafik itu yang cara menyampaikan soal infak itu cenderung menekan atau menakut-nakuti gitu. Atau bahkan nggak gitu, biasanya orang-orang kampung itu tidak bisa membedakan, bahkan kalau suku pedalaman itu kan lebih apa ya, lebih kampung daripada orang kampung lah ya. Ini biasanya kan mereka tidak bisa merasakan detil-detil perasaan yang ada. Apakah ini empati, apakah ini terharu, apa takut, itu kan nggak tahu bedanya. Nah, terjadi itu di zaman Rasulullah. Berinfak bukan alasan karena memang berinfak di jalan Allah, ya, tapi nggak tahu kenapa takut, ya, merasa terancam. Ada kecurigaan terhadap Rasulullah, kalau misalkan nggak berinfak mungkin akan diserang atau apalah. Orang-orang yang yang minim informasi inilah yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang munafik. Orang-orang ini yang kemudian dikembangkan paham-paham munafik. Mereka berinfak hanya karena takut. Siapa mereka? Wahum adapun man itu Banu Asadin, kaum Bani Asad, wa Ghatfanin, dan kaum Ghatfan. Ini kelompok orang-orang Baduy yang berinfak bukan karena jalan Allah, mereka bahkan nggak percaya sama pahala gitu ya, tapi merasa terancam gitu kalau misalkan tidak berinfak. Waya tarabbasu, dan menunggu siapa man, yang tadiru artinya menunggu siapa man tadi ya, Banu Asadin wa Ghatfan itu tadi ya. Bikum, dengan kalian ad-dawairo, pada mara bahaya, pada datangnya bahaya. Dawairo zamani, yaitu bahaya masa. Antang kolaba, untuknya berbalik alaikum atas kalian.
Fayatakhallaso maka kemudian selamat siapa man. Mereka sambil berinfak itu sambil menunggu. Aku ngetokno bondo ini sambil menunggu kejatuhan orang-orang yang beriman begitu. Wa yatarabbasu bikumud dawain. Berinfak tapi ambil ndongakno elek. Berinfaknya karena ada rasa takut. Dairatus sawi alaihim itu atas man dairatus sawi adapun datangnya bahaya, datangnya masa sulit, bidhomi dengan dhamma wal fathi dan dengan fathah. Ayyaduru artinya berkeliling apa al-adabu adab, mengelilingi apa al-adabu adab, wal halaki dan kerusakan. Alaihim atas man, mereka mendoakan buruk ya padahal mereka sendiri yang akan mendapatkan keburukan. La alaikum, tidak berbahaya atas kalian. La alaikum, tidak berbahaya atas kalian. Wallahu, adapun Allah itu sami'un, maha mendengar, li aqwali ibadihi, terhadap ucapan-ucapan hamba-hamba Allah. Alimun, pun maha mengetahui, bi af'alihim, dengan perbuatan-perbuatan ibad. Allah mendengar. Kalau ada yang tulus, Allah mendengar. Kalau ada orang yang tidak tulus sampai mendoakan buruk, Allah juga maha mendengar. Wa minal a'rabi, dan itu dari orang A'rab, orang pedalaman, man adapun orang yu'minu yang beriman siapa man. Dari orang-orang pedalaman juga ada yang beriman billahi, dengan Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Kajuhainata, seperti desa Juhainah, wa Muzainata, dan desa Muzainah. Wayat takhidu, dan mengambil siapa man pada perkara yungfiku yang berinfak siapa man fisabilillah, di jalan Allah, kurubatin, pada ibadah pendekatan. Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman pada hari akhir. Ada juga mereka memahami bahwa berinfak di jalan Allah itu berarti melakukan pendekatan terhadap Allah. Ini pembelajaran pentingnya. Maka kita di saat menjadi orang tua, terus anak kita mulai masuk sekolah gitu ya, atau masuk pondok, kita bekerja, niatkan untuk bekerja di jalan Allah, niatkan untuk berjihad karena nilainya sama. Orang yang bekerja supaya tidak menjadi beban bagi orang lain, itu nilainya sama dengan jihad. Maka ya berarti sama. Jika itu kita niatkan sebagai jihad, maka akan bernilai jihad. Niatkan itu sebagai jihad, kemudian di saat mengeluarkan untuk pembayaran anak, niatkan juga untuk infak di jalan Allah. Supaya apa nih? Seperti yang disebutkan di sini, orang-orang pedalaman saja, orang-orang A'rab pada saat itu saja, yang beriman kepada Allah, mereka menganggap yattakhidhu ma yunfiqu qurubatin indallah. Mereka menganggap bahwa berinfak di jalan Allah itu berarti melakukan pendekatan terhadap Allah. Berarti secara otomatis kalau kita punya anak kemudian mengeluarkan infak itu kan nafkah ya. Nafkah itu berarti apa? Pemenuhan kebutuhan kan. Nah, memenuhi kebutuhan keluarga dari segi pendidikan, sandang, pangan, dan papan, kita niatkan untuk berinfak di jalan Allah, maka disitulah Allah akan merawat keluarga kita, merawat anak-anak kita, merawat kita sendiri, kita yang akan dirawat oleh Allah. Dan itu impactnya luar biasa. Pada saat itu ada sudah orang-orang Arabi, orang-orang pedalaman yang punya keyakinan itu, dan itu keyakinan yang hebat. Menurut saya, secara pribadi itu keyakinan yang hebat. Kita berinfak di jalan Allah, meyakini bahwa ini adalah kurubat. Kurubat itu ibadah pendekatan. Karena kita nggak mungkin bisa merawat diri kita sendiri tanpa ada campur tangan Allah. Kita nggak mungkin 24 jam bisa melindungi keluarga kita, rumah kita.
kelompok kita, ya. Itu nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah Allah yang akan merawat itu semua. Dengan cara apa? Luruskannya. Dengan cara berinfak, kita niatkan untuk jalan Allah. Takorroba artinya mendekatkan. Takorrobahu artinya pendekatannya al-a'rab indallahi di sisi Allah. Wawasilatan dan menjadi wasilah, menjadi lantaran ila sholawatir rasuli aida'awatir rasuli, terhadap mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat itu sudah ada orang-orang Arabi yang segitu cintanya terhadap Rasulullah. Berinfak, mereka punya keyakinan bahwa infak di jalan Allah itu berarti ibadah pendekatan di sisi Allah, dan itu dijadikan wasilah, dijadikan perantara untuk mendoakan Rasulullah. Segitu cintanya terhadap Rasulullah. Lahu bagi man ala ingatlah, innaha sesungguhnya ma yunfik, innaha sesungguhnya nafaqah atau ma yunfiku itu ai nafaqatuhum artinya infaknya man itu kurubatun menjadi ibadah pendekatan. Itu kurubatun menjadi ibadah pendekatan bidhammir ra'i dengan dhammahnya ra, wasukuniha dan sukunnya ro, bisa kurbatun bisa kurubatun. Lahum bagiman indahu di sisi Allah, kita kan tentunya kepingin setiap apa yang kita keluarkan menjadi wasilah kita nih, untuk mendoakan Rasulullah, menjadi pendekatan kita terhadap Allah. Jangan seperti yang kelompok yang pertama tadi ya, mengeluarkan tapi dia merasa kehilangan, merasa dirugikan di saat kita mengeluarkan sesuatu yang harus kita keluarkan, mengeluarkan pengeluaran wajib lah istilahnya ya. Pengeluaran wajib kok kita hanya merasakan kerugiannya, nah itu perlu diraba lagi hatinya. Jangan-jangan ini saya berarti pelit ke diri sendiri. Kan tidak semua pengeluaran itu merugikan, ya kan? Tapi ya tentu saja gak oleh boros-boros, ya. Boros itu gak oleh, terlalu irit sampai medit itu ya gak oleh. Jadi ya harus pinter-pinter ngatur. Tapi ada satu sisi di mana kadang-kadang kita nggak perlu banyak penyesalan di saat melakukan pengeluaran yang di situ sifatnya memang perlu, gitu ya. Memang benar-benar urgent, memang perlu. Nanti ketika sama mungkin sudah semakin dewasa gitu ya, sudah kadang nabung, ternyata ada ini keluarga yang membutuhkan, atau sambil sendirilah ada kebutuhan urgent yang itu benar-benar harus keluar. Nah kalau sudah seperti itu, sudah niatkan infak di jalan Allah, nanti Allah yang bantu. Jadi sering bilang ya, karakternya uang itu punya karakter. Kalau kita punya iman, kita bisa mengenali karakter uang itu dengan cara yang seperti diajarkan di dalam Islam. Islam itu kan mengajarkan kita untuk ada istilahnya sedekah gitu ya, biar rezekinya berkah. Maka karakternya uang itu jangan disimpan tok, jangan menabung dengan rasa takut. Menabung itu ya untuk sesuatu yang nantinya uang itu kita keluarkan. Karena karakternya uang itu apa? Kalau dikeluarkan, dia akan datang lagi dengan membawa teman-temannya. Asalkan kita mengeluarkannya tidak dengan rasa takut, tidak terlalu khawatir. Ya, ini saya percaya gak percaya, tapi kalau percaya. Jadi semua benda di dunia ini punya karakter, termasuk uang. Karena uang itu nilai tukar, tapi dia bukan manusia, ada nilainya, tapi pasti ada juga karakternya. Kalau kita memahami, maka itu akan baik untuk kehidupan kita, untuk mental kita juga akan baik. Kembali lagi,
Sayudkhilu akan memasukkan pada man siapa Allah fi rahmatihi di dalam rahmat Allah ya. Orang yang dermawan itu akan selalu berada di dalam rahmat Allah ya. Orang yang dermawan itu akan selalu berada di dalam rahmat Allah ya. Jadi nggak bohong kalau tadi saya bilang ya, uang itu kalau perlu dikeluarkan, keluarkan saja, nanti dia akan datang lagi dengan bawa teman-temannya. Itu konsep sedekah kan begitu. Bahkan zaman sekarang kalau sedekah kita nggak mau bodoh ya di dalam bersedekah. Misalkan zaman lagi krisis seperti ini, kita bisa beli barang, ada yang jual, kita beli itu. Nilainya akan luar biasa untuk kita, untuk orang, untuk pedagang yang jualan juga nilainya akan luar biasa. Jadi di zaman krisis seperti ini, kita berusaha berhemat iya, tapi belajar berusaha dermawan juga iya. Berat ya, memang berat ya. Fi rahmatihi di dalam rahmat Allah, jannatihi artinya surga Allah. Innallaha sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun li ahli ta'atihi terhadap ahli taatnya Allah. Rahimun pun maha kasih sayang bihim dengan ahli ta'at. Wasabiqunal awwalun wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Al-Fatihah.